Kebijakan moneter itu apa sih? Kebijakan moneter itu secara umum adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadinya kestabilan harga inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan, di mana Bank Sentral adalah lembaga yang berwenang mengambil langkah kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah yang beredar. Itu terus kalau misalnya, Aul tahu nggak tujuan akhir kebijakan moneter itu apa sih? Tahu dong, kalau tujuan akhir kebijakan moneter itu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suatu bunga kebijakan Bank Indonesia Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun, jalur atau transmisi dari keputusan Bank Indonesia Rate sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut kompleks dan memerlukan waktu. Terus, mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya, mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antar bank sentral dan perbankan dan sektor keuangan serta sektor real. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, di antaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Oh, itu ya. Jadi begitu teman-teman. Melanjutkan penjelasan tentang mekanisme kebijakan moneter yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai 4 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur suku bunga. Yaitu perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekstensif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit, sehingga permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Yang kedua, jalur kredit. Jalur kredit itu penurunan suku bunga kredit menunjukkan penurunan biaya modal perusahaan untuk berinvestasi. Itu semua menunjukkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga aktivitas perusahaan semakin meningkat. Sebaliknya, tekanan inflasi yang mengalami kenaikan mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem semua aktivitas perekonomian guna menurunkan tekanan inflasi yang ada. Selanjutnya, Ketiga, jalur nilai tukar. Perubahan suku bunga BI Rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Kenaikan BI Rate akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal dalam instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena akan mendapatkan tingkat pengendalian yang lebih tinggi. Aliran modal asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Apresiasi rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif, sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian. Yang keempat, jalur harga aset dan jalur ekspektasi atau inflasi. Nah, untuk jalur harga aset sendiri, perubahan suku bunga BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti
konsumsi dan investasi. Jalur ekspektasi atau inflasi, dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi. Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengatasi kenaikan inflasi dengan meminta upah lebih tinggi. Nah, upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Mekanisme transmisi kebijakan ekonomi moneter itu memerlukan waktu. Waktu masing-masing jalur berbeda dengan yang lainnya. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga Bank Indonesia Rate biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat. Apabila prospek perekonomian sedang lesu, jadi kondisi sektor keuangan perbankan dan kondisi sektor real sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter. Jadi dari yang sudah dijelaskan tadi mengenai kebijakan transmisi kebijakan moneter, kalian bisa nggak menjabarkan contoh kasusnya itu seperti apa? Oh iya, kebetulan kami sempat membaca dari suatu artikel di internet mengenai kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Jadi hingga tahun 2015 Bank Indonesia masih mempertahankan kebijakan moneter ketat untuk dalam upaya yang seperti tadi menjaga stabilitas perekonomian Indonesia yang masih dibayangi oleh berbagai tekanan ekonomi global dan ancaman dari laju inflasi domestik. Nah, di samping itu pemerintah juga melakukan bauran kebijakan. Bauran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa? Bauran kebijakan yang dilakukan pemerintah itu dengan menurunkan belanja pemerintah dan meningkatkan penawaran uang dalam upaya meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan. Di sini juga BI menyatakan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit perbankan akan membawa pengaruh besar di tahun 2015 sebesar 15-17%. Karena kebijakan suku bunga, prospek dan likuiditas keuangan menunjukkan sentimen positif. Selain itu, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 berada di rentang 5,4 sampai dengan 5,8%. Hal itu akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat karena jumlah uang yang beredar meningkat, maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, sedangkan apabila jumlah uang yang beredar turun, maka pertumbuhan ekonomi akan turun pula. Pemerintah harusnya lebih mengantisipasi kejadian meningkatnya pertumbuhan kredit perbankan karena masyarakat Indonesia sebagian besar kegiatannya bertumpu pada aset keuangan kredit perbankan. Pemerintah perlu melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan atau pengaturan sistem kreditan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi struktur potensi ekonomi masyarakat daerah yang akan digerakkan. Jadi begitu Retno, semakin meningkatnya jumlah uang beredar, jadi pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Begitu sebaliknya. Kalau misalnya jumlah uang beredar itu turun, maka pertumbuhan ekonominya juga ikut turun. Kesimpulannya adalah, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan bangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi.
Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor real. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh kebijakan moneter untuk dapat mempengaruhi sasaran akhir. Kebijakan moneter yaitu pendapatan nasional dan inflasi. Juga sebagai perubahan mendasar yang terjadi dalam perekonomian kita telah menyebabkan efektivitas kebijakan moneter yang selama ini ditempuh menjadi kurang efektif. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu atau time lock. Time lock masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi dan kebijakan moneter. Kami dari Kesebelasan 3DF01. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan materi yang kami sampaikan. Semoga video kami ini bermanfaat untuk para penonton sekalian. dan terakhir kami mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. mempengaruhi inflasi melalui berbagai Kami dari Kesebelasan 3DF01. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kesebelasan 3DF01. pada pas kita diem lah itu pasti bikin nyamuk. Bukan nyamuk. Pada konsumsi Kamsahamnida gitu. Dadah. Kemarin video pertama kita di KRB. Sekarang video kedua kita di Ragunan. Sekarang video yang terakhir kita di kampus tercinta. Kampus selalu lagi bulan puasa.